semuanya, perkenalkan nama saya Istiqomah, mahasiswa dari Universitas IFAT Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sesuai dengan tingkat usianya. Perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nutrisi, sistem imun, stimulasi, dan perkembangan otak. Perkembangan anak dibagi menjadi beberapa fase, seperti fase oral yaitu usia 0 sampai 1,5 tahun, kemudian ada fase anal usia 1,5 tahun sampai 3 tahun, yang selanjutnya ada fase pelik yaitu usia 3 hingga 5 tahun, kemudian ada fase laten usia 5 sampai 10 tahun, dan yang terakhir ada fase genital yaitu usia 10 tahun hingga remaja. Untuk memahami perkembangan anak, kita dapat melakukan pengamatan terhadap perilaku, kemampuan, dan cara berinteraksi anak. Setiap anak yang dilahirkan dengan membawa faktor keturunan yang diwariskan kepada kedua orang tuanya yang bersifat fisik dan non-fisik. Kondisi janin selama kehamilan juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Jika nutrisi di dalam kandungan tercukupi, maka janin akan berkembang dengan baik. Selain gizi yang diterima ibu selama kehamilan, konsumsi obat yang tidak dianjurkan oleh dokter juga akan mempengaruhi perkembangan janin. Jika saat kehamilan ibu dalam kondisi sehat, maka janin yang dilahirkan juga sehat. Perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar diri anak salah satunya adalah faktor ekologi, yaitu pengaruh lingkungan dari keluarga, rumah, komunitas, dan juga masyarakat. Beberapa contoh dari faktor ekologi yang kuat adalah tingkat penghasilan tercukupinya makanan, tempat berlindung, praktik dan nilai budaya terhadap pendidikan keluarga, komunikasi keluarga, dan cara membesarkan anak. 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang sangat penting dalam pertumbuhan otak. Anak sangat pesat, sistem metabolisme tubuh dan kekebalan tubuh mulai dibentuk. Tahapan penting pada 1000 hari pertama dalam kehidupan terbagi menjadi 270 hari selama masa kehamilan dan 730 hari setelah lahir atau usia 0 hingga 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan adalah periode kritis tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhi kualitas kesehatan seumur hidupnya. Bisa dikatakan apabila masa 1000 hari pertama di kehidupannya berjalan dengan baik, maka ketika dia dewasa nanti kualitas kesehatannya akan baik juga. Mengapa demikian? Karena pada masa itulah seluruh organ tubuh mengalami perkembangan hingga menjadi organ yang mampu bekerja secara sempurna. Untuk itu diperlukan gizi yang tepat dengan jumlah yang seimbang agar gizi 1000 hari kehidupannya berjalan dengan baik. Masa usia 0 hingga 6 tahun merupakan periode emas untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, nilai agama, moral, serta seni. Pertumbuhan perkembangan anak usia dini terjadi sangat pesat. Stimulasi pada anak kelompok usia ini sangat penting karena merupakan pembangunan human capital. Karena anak yang sehat dan secara sosial tumbuh secara optimal akan tumbuh menjadi orang dewasa yang produktif secara ekonomi. Bukti empirik menunjukkan investasi terhadap anak usia dini menghasilkan rate of return yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Pendidikan anak usia dini terbukti meningkatkan kesiapan bersekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga menjadi penting melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan dan stimulasi yang tepat terhadap anak usia dini. Sesuai dengan tahapan perkembangannya, pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Pertumbuhan akan berkembang dengan pesat. Pertumbuhan akan berkembang dengan pesat sesuai asupan gizi dan stimulasi yang dilakukan untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan anak usia dini. Orang tua atau guru dapat mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak yang dilakukan setiap bulannya. Jika berat badan tidak naik atau berat badan turun atau berat badan naik berlebihan dalam jangka waktu 2 bulan berturut-turut, sehingga tinggi anak tidak akan sesuai dengan usianya, segera lakukan konsultasi dengan puskesmas atau dokter anak.
Sedangkan perkembangan adalah perubahan fungsi yang dimiliki oleh anak mulai dari telentang, tengkurap, duduk, berdiri, dan berjalan. Untuk mendeteksi penyimpangan dan perkembangan anak sebagai tahap awal dapat menggunakan deteksi dini tumbuh kembang anak di DTK atau kuesioner pra-screening perkembangan KPSP yang selama ini dapat dilakukan oleh kadar posyandu atau guru PAUD yang terlatih. Jika perkembangan anak usia dini tidak sesuai usianya, maka segeralah konsultasikan dengan puskesmas atau dokter anak. Proses pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang saling berkaitan erat satu